Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Di dalam masa penantian ini, mari di tengah segala penderitaan, kesusahan, dan pergumulan yang kita hadapi setiap hari, kita persiapkan hati kita agar hati kita layak untuk menjadi palungan bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami percaya di dalam setiap hari baru yang Tuhan anugerahkan ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Karena itu, sebelum kami menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, kami mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang menopang kami, menguatkan kami, di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema Pohon Cemara Bristlecone. Bacaan terambil dari Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Maranatha. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pohon cemara Bristlecone adalah pohon yang istimewa. Keistimewaan pohon cemara ini terletak pada statusnya yang merupakan pohon tertua di dunia. Beberapa di antaranya diperkirakan berumur 3.000 sampai dengan 4.000 tahun. Pada tahun 1957, seorang ilmuwan bernama Edmund Schulman menemukan sebatang di antaranya dan menamainya Methusaleh. Pohon cemara berbongkol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun. Pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramid. Pohon cemara Bristlecone tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat, di ketinggian kira-kira 3.050 sampai 3.350 meter. Pohon-pohon cemara tersebut mampu bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun, yaitu suhu udara yang amat dingin, angin topan, lapisan udara yang tipis, dan curah hujan yang rendah.
Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan pohon cemara bristlecone dapat bertahan hidup sampai dengan ribuan tahun? Nah, ada banyak yang menduga karena kesuburan tanah, ketersediaan air tanah, iklim yang mendukung, dan lain sebagainya. Namun ternyata lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor utama sehingga pohon-pohon itu mampu bertahan hingga abad milenium ini. Kesengsaraan telah menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang tak kunjung habis. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan kita bahwa kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Dan ini dicatat dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kemalangan adalah satu proses yang Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Seorang penulis Kristen bernama David Roper pernah berkata bahwa permasalahan terkadang justru membuat kita datang kepada Tuhan dan sebenarnya dapat mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Hal ini membuat kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Di dalam doa, hendaklah kita tidak hanya memohon pelepasan dari penderitaan, tetapi biarlah juga kasih karunia Allah, supaya Allah memakai penderitaan itu untuk menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Maka kita juga akan kuat di tengah-tengah malapetaka dan juga akan merasakan damai dimanapun Allah menempatkan kita. Bapak Ibu Saudara, permasalahan terkadang justru datang dan membawa kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini telah kami dengar. Tuhan, sungguh firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa ketika ada begitu banyak pergumulan, penderitaan, tantangan kehidupan yang menghampiri hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa ini adalah salah satu cara di mana Tuhan memakai semua itu untuk membentuk kami dan juga untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kami dapat melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, sekalipun pada saat hari ini pergumulan yang kami hadapi. Bapa, pada pagi hari ini kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Biarlah dengan sukacita, damai sejahtera dan juga pengharapan daripada Tuhan memampukan kami untuk dapat terus melihat betapa Allah begitu mengasihi kami di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa penderitaan, pergumulan yang kita hadapi adalah salah satu bentuk bagaimana Tuhan ingin membawa kita semakin dekat kepadanya. God bless you.